Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'd, masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan kajian kita pada penjelasan kitab Taysirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah kita telah sampai pada bagian akhir dari ayat-ayat yang terdapat di dalam Suratul Ma'arij. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita jelaskan sifat-sifat orang yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan surga, di mana di antara sifat tersebut adalah walladzina hum ala salatihim yuhafizun, orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, baik yang berkaitan dengan rukun-rukunnya, wajibat dan syarat-syarat serta sunnah-sunnahnya. Demikian pula yang berkaitan dengan kekhusyuannya. Dan penyebutan daripada sifat ini Allah sering sebutkan di ayat-ayat yang lain, menunjukkan bahwa ibadah salat adalah ibadah yang sangat penting. Bahkan dia merupakan ibadah terbesar yang Allah syariatkan kepada umat Islam, dan merupakan pembeda antara keimanan dengan kekufuran. Dan kalau kita perhatikan, ibadah salat ini memang memiliki perbedaan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dari sejak disyariatkannya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat kepada nabinya, itu tidak melalui malaikat Jibril, tapi secara langsung Rasulullah SAW menerima pensyariatan salat itu ketika Isra wal Mi'raj. Dan salat juga merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan selama orang tersebut masih dalam keadaan berakal, maka dia diperintahkan untuk salat sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain seperti zakat, puasa, haji dan ibadah-ibadah yang lainnya, di mana dalam keadaan seseorang tidak mampu, maka kewajiban itu tidak berlaku kepadanya. Bagi salat, maka meskipun seseorang secara fisik sangat lemah, tapi masih baik ingatannya, maka tetap diperintahkan untuk melaksanakan salat. Dan orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW itu juga diketahui melalui salatnya. Mereka melaksanakan salat, tapi mereka bermalas-malasan di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in anil yamini wa 'anil shimali 'izin ayatma'u kullu imrin minhum ay yudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharib inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin
fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun yawma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusbi yufidun khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah dzalikal yawmul ladzi kanu yu'adun fama lil ladzina kafaru qibalaka muhtiin. Dan apa yang menjadikan orang-orang kafir itu mendatangimu dengan bersegera. Ayat ini menceritakan tentang sikap orang-orang kafir, terutama ketika beberapa orang sahabat atau beberapa orang Quraisy memeluk agama Islam. Seperti misalnya ketika Hamzah memeluk agama Islam, orang-orang yang selama ini dianggap berpengaruh di Mekah, kuat secara fisik, ternyata memeluk agama Islam. Maka pada saat itu tindakan orang-orang kufar Quraisy, ancaman dan ejekan kepada Nabi SAW ternyata tidak berkurang. Bahkan mereka ketika Nabi SAW sedang berada di Masjidil Haram, beliau sedang beribadah, maka orang-orang kafir itu juga datang mendekati beliau, duduk secara berkelompok, dan apa yang mereka lakukan tidak lain adalah untuk mengejek dan mengolok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anil yamini wa anis shimali izin. Jadi muhtiin itu artinya musri'in, bersegera. Mereka datang secara berkelompok-kelompok untuk berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anil yamini wa anis shimali izin, dari kanan dan dari kiri mereka membuat lingkaran-lingkaran seperti biasa yang kita lakukan, itu berhalaqah, tapi mereka membuat kelompok-kelompok di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya bukan untuk kebaikan, tapi tujuannya adalah untuk keburukan. Tujuannya bukan untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi justru sebaliknya, untuk mereka menjadikan apa yang mereka dengar sebagai bahan ejekan. Jadi misalnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memotivasi para sahabatnya bahwa siapa yang melakukan amalan ini maka dia akan masuk surga, maka orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, kalau mereka masuk surga maka kita yang akan duluan masuk surga. Ini adalah ungkapan-ungkapan, pernyataan-pernyataan yang mengandung unsur ejekan. Dan itu salah satu taktik yang digunakan oleh orang-orang kafir ketika ingin melemahkan orang-orang yang menyeru kepada kebenaran. Mereka diejek, mereka diolok, mereka direndahkan. Ya, tujuannya untuk menyurutkan semangat di dalam menyampaikan kebenaran tersebut. Ya, namun kita melihat Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah itu tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Dan sepatutnya ya, kita sebagai pengikut beliau ya, mencontoh beliau di dalam hal keteguhan dan keistiqomahan di dalam menyampaikan kebenaran itu. Ya, di mana meskipun hujatan, ejekan, ya, bahkan ancaman selalu mengiringi perjalanan dakwah beliau, tapi beliau tidak pernah surut, beliau tidak pernah kecut, ya, beliau tetap menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan. Dan itulah ya tugas utama seorang Rasul dan tugas utama orang-orang yang berusaha mengikuti dan meniti jejak Rasul, itu menyampaikan. Ya, wa ma 'alaika illal balagh, dan tidaklah engkau kecuali hanya sebatas menyampaikan saja. Adapun berkaitan dengan berubahnya seseorang dari baik menjadi buruk, dari yang melakukan kesyirikan kemudian bertauhid kepada Allah Azza wa Jal, maka itu semua adalah hak Allah Azza wa Jal. Allah yang memiliki hidayatut taufiq, ya, Allah yang memberikan taufik, sedangkan kita hanya bisa memberikan penjelasan-penjelasan atau yang biasa diistilahkan dengan
hidayatul dilala wal bayan, hidayatul ilmi wal bayan. Kita berusaha memberikan penjelasan dan kita mengharap dan berdoa semoga Allah memberikan taufik melalui penjelasan yang kita sampaikan. Karena ketika ada seorang yang mendapatkan petunjuk dengan asbab penjelasan yang kita sampaikan, dengan asbab ajakan yang kita sampaikan, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Azza wa Jalla. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِئِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ. Apakah mereka berambisi untuk dimasukkan ke dalam surga, padahal tidak ada amalan yang mereka persembahkan selain daripada kekufuran? Ini sesuatu yang merupakan kemustahilan. Bagaimana mungkin seseorang dimasukkan ke dalam surga sementara yang ia lakukan adalah kekufuran? Tapi begitulah bukti betapa lihainya setan dalam mencelakakan manusia. Dalam keadaan ia melakukan keburukan, bisa tetap merasa yakin berada di atas kebaikan, bahkan merasa yakin ia akan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu bisa kita lihat juga dalam kisah-kisah para nabi, bagaimana orang-orang yang menyelisihi nabi itu mereka merasa juga bahwa mereka berada di atas kebaikan. Ya, Fir'aun misalnya itu menuduh Nabi Musa berada di atas kesesatan dan dialah yang berada di atas petunjuk. Bahkan mengingatkan kaumnya, hati-hati dengan Musa. Dia ini datang untuk menyesatkan kalian. Sementara apa yang saya sampaikan, kata Fir'aun, itu adalah sesuatu yang merupakan petunjuk dan membawa kemaslahatan. Ini adalah kisah-kisah yang merupakan modal bagi kita semua di dalam berinteraksi dengan berbagai macam tipikal masyarakat yang ada di sekitar kita, di mana tidak semua yang ada di sekitar kita itu menyukai dengan ajakan-ajakan kepada Quran, ajakan-ajakan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara mereka yang sangat antipati, sangat membenci, bahkan mengejek, mengolok, dan bahkan merasa mereka yang berada di atas kebenaran. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu parameter, satu alat ukur yang sangat jelas, bahwa pengakuan itu tidak bisa menjadi rujukan benar dan tidaknya seseorang. Ketika orang-orang Yahudi mengatakan sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, mereka berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Maka apa yang Allah jawabkan terhadap pernyataan itu? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Hadirkanlah, datangkanlah bukti burhanakum jika kalian benar dengan pernyataan itu. Maka pada akhirnya meskipun banyak orang yang mengeluarkan pernyataan bahwa dia benar, dia begini dan begini, pada akhirnya yang akan membuktikan siapa yang benar itu adalah yang mampu membuktikan bahwa dia benar-benar berada di atas kebenaran. Dan dalam konteks agama, kebenaran itu hanya bisa diklaim kalau berpijak pada dalil Al-Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman para salaful ummah dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah hakikat orang yang berada di atas kebenaran. Karena faktanya ternyata yang mengaku benar banyak. Orang yang berada di dalam kesesatan yang sangat jauh sekalipun itu bisa mengaku benar dan merasa akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya dalam Al-Quran ada juga ayat yang menyatakan, Qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Katakanlah, tidakkah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, itu orang-orang yang tersesat amalan dan usahanya di dunia.
Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Tapi di saat yang sama mereka merasa bahwa mereka telah melakukan kebaikan. Jadi hal yang seperti ini ya, atau ayat-ayat yang seperti ini adalah peringatan agar kita jangan tertipu, ya, jangan terperdaya dengan klaim-klaim yang diucapkan oleh seseorang terkait dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Ya, klaim itu tidak cukup untuk dijadikan sebagai dasar penilaian. Ya, tidak semua orang yang mengaku benar lantas dia sudah pasti benar. Tapi yang kita selalu lihat itu adalah apa yang menjadi dalil atas pernyataannya, atas ucapannya. Kalau itu adalah Al-Quran, itu adalah sunnah Nabi SAW, dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta para a'imah dan ulama yang mengikuti mereka, maka ya, kita bisa menjadikan itu sebagai pegangan. Ya, tetapi kalau tidak berpijak pada Quran dan Sunnah, atau berpijak pada Quran Sunnah tapi dengan pemahaman yang menyelisihi pemahaman para sahabat, ya maka kita juga tidak bisa menerimanya. Ya, karena ya, faktanya juga demikian. Ya, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang ya dalam kajian-kajian teologi, ya kelompok-kelompok yang menyimpang, ya pada kenyataannya mereka juga membawakan ayat-ayat Al-Quran, mereka juga membawakan hadis-hadis Nabi SAW, tapi dalam memahaminya itu dipahami dengan pemahaman yang berbeda dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Makanya kita mendapati pada mereka ajaran-ajaran, keyakinan-keyakinan, amalan-amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Jadi ayat mau kullu mri'in minhum ayyudkhala jannata na'im. Apakah mereka berambisi untuk masuk surga sementara tidak ada amalan yang mereka persembahkan selain daripada kekufuran? Ini adalah kemustahilan. Makanya Allah mengatakan di ayat selanjutnya, kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali yang akan terjadi itu bertolak belakang dengan apa yang mereka angan-angankan. Ya. Di dalam pepatah Arab dikatakan, tarjun najata walam tasluk masalikaha, innas safinata la tajri alal yabis. Engkau mengharapkan suatu keberhasilan tapi engkau tidak menempuh jalan keberhasilan itu. Itu ibarat mengharapkan kapal laut berjalan di atas daratan. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari sesuatu yang dari apa yang mereka ketahui, yaitu dari air mani yang sangat hina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal ini untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah makhluk yang lemah. Diciptakan dari bahan yang sangat lemah, kemudian lahir di muka bumi ini dalam keadaan yang sangat lemah, kemudian berpindah ke tahapan berikutnya, ya, sempat dia kuat di saat dia masih muda, tapi pada akhirnya juga akan kembali lemah sebagaimana kelemahan yang pertama. Dan di dalam menjalani kehidupan, ya, manusia itu tidak lepas dari kelemahan-kelemahan tersebut. Betapapun dia memiliki keahlian, kelebihan, kedudukan, jabatan, ya dia adalah makhluk yang lemah. Dan bukti kelemahan itu bisa dirasakan di mana kita terkadang memiliki keinginan-keinginan tapi yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya ketika ada seorang ulama menasihati seorang raja, dia katakan jangan menyombongkan diri. Ya, jangan menyombongkan diri. Awwaluka nutfatun. Awal Anda itu adalah nutfah, air mani yang sangat hina. Wa akhiruka jifa, dan akhirnya engkau itu adalah mayat yang kalau tidak dikubur baunya sangat busuk. Wa bainahuma tahmilul kadharah, dan di antara keduanya, di antara nutfah dan jifa tadi, itu engkau kemana-mana membawa kotoran di dalam perutmu. Jadi jangan menyombongkan diri. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sering menyebutkan asal penciptaan manusia
agar manusia menyadari kelemahannya. Allah menyebutkan tentang gunung, tentang langit, tentang matahari, ciptaan-ciptaan Allah yang sangat besar, kemudian Allah hancurkan. Itu adalah peringatan-peringatan bahwa makhluk-makhluk yang lebih kuat, yang lebih besar, itu tidak berdaya di hadapan kekuasaan Allah Azza wa Jalla, apalagi manusia. Fahum du'afa la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Mereka itu adalah lemah. Mereka tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat pada diri mereka dan juga untuk mencegah kemudaratan. Wala mautan wala hayatan wala nusyura. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk apa yang berkaitan dengan kematian. Kalau Allah telah mentakdirkan kematian, maka tidak ada yang bisa menghindarinya. Wala hayatan, demikian pula kehidupan. Kehidupan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kehidupan. Makanya di antara nama Allah adalah Al-Hayy, yang Maha hidup, di mana semua yang hidup itu adalah Allah yang memberikan kepadanya kehidupan. Wala nusyura, dan hari kebangkitan, Allah yang memiliki kuasa dalam hal tersebut. Harapan dengan mengingat kelemahan-kelemahan ini, seseorang kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia kafir, maka dia kembali kepada agama yang benar, yaitu kepada agama Islam. Kalau dia fasik, maka dia bertobat dari dosa besarnya. Kalau dia sudah beriman, orang saleh, maka dia semakin kuat di dalam kesalehannya. Jadi penting untuk kita mengingat kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, untuk kita semakin mengagungkan dan membesarkan Allah Azza wa Jalla. Kenapa di dalam salat kita mengulang-ulang Allahu Akbar? Itu supaya kita membesarkan nama Allah, membesarkan Allah Azza wa Jalla, dan kita merasakan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kalau makhluk yang lemah, maka diantara tanda bahwa kita benar-benar telah merasa lemah, itu kita selalu siap untuk diatur dengan aturan Allah Azza wa Jalla. Ketika ada perintah Allah atau larangan, maka tidak ada yang kita ucapkan selain mengatakan sami'na wa ata'na. Itu adalah bukti hamba yang benar-benar telah merasa lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib. Maka aku bersumpah kepada Rabb al-masyariq wal magharib, barat dan timur. Inna laqadirun, sesungguhnya kami mampu, sesungguhnya kami sanggup melakukan apa saja yang kami ingin lakukan. Di dalam Al-Quran, Al-Masyariq wal Magharib ini kadang disebutkan dalam bentuk jamak. Ini tidak berarti timur itu banyak, barat itu banyak. Timur ya satu saja, barat juga satu saja. Kadang juga disebutkan dalam bentuk dua, masyriqain, maghribain. Disebutkan dalam bentuk jamak, itu ada beberapa alasan, diantaranya tempat terbitnya matahari itu ternyata berpindah-pindah. Betul di timur dan terbit di timur dan terbenam di barat, tapi tidak pada satu tempat. Makanya di sini dalam tafsirannya dikatakan hadza iqsamu minhu ta'ala bil masyariq wal magharib lisyamsi wal qamar wal kawakib lima fiha min al ayatil bahirat alal ba'ts. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al masyariq wal magharib ini melihat pada apa yang ada di timur dan apa yang ada di barat. Di sana ada matahari, di sana ada bintang, di sana ada bulan. Dan matahari terbit dari satu tempat, kemudian terbenam di tempat yang lain, terbit dari tempat yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk memindahkan matahari dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka seperti itu pula Allah kuasa untuk memindahkan manusia dari kehidupan dari alam dunia ke alam barzakh, dari alam barzakh kemudian dipindah nanti imma ke surga atau ke neraka, dibangkitkan. Makanya di ayat selanjutnya Allah mengatakan inna laqadirun, sesungguhnya kami sanggup. Jadi apa yang diduga-duga oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka tidak akan dibangkitkan kalau sudah jadi tulang belulang, maka sudah berakhir segalanya, tidak ada lagi pembalasan. Itu adalah asumsi dan anggapan yang sama sekali tidak berdasar pada pijakan keilmuan, hanya dugaan-dugaan belaka saja. Fala uqsimu bi rabbil masyariq wal magharib inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum
wa ma nahnu bimasbuqin, agar kami mengganti mereka dengan yang lebih baik. Wa ma nahnu bimasbuqin, dan tidak ada yang mengalahkan kami. Allah Subhanahu wa taala sanggup mengganti mereka. Ketika mereka melakukan kekafiran, Allah ingin mengganti dengan manusia-manusia yang berbeda dengan mereka, Allah sanggup melakukan hal tersebut. Ala an nubaddila khairan minhum wa ma nahnu bimasbuqin fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, fadharhum, biarkan mereka, yakhudu, mereka tenggelam di dalam perkataan-perkataan yang batil, akidah-akidah yang rusak, mempermainkan agama. Maksudnya Allah mengatakan kepada nabinya, kalau engkau sudah menyampaikan maka jangan lagi dirisaukan hal tersebut. Karena di dalam surah Al-Kahfi disebutkan fala'allaka bakhi'un nafsak. Rasulullah SAW itu sangat sedih kalau orang yang diajak tidak mengikuti jalan petunjuk yang beliau ajak kepadanya. Maka Allah mengatakan biarkan. Seperti juga dalam surah Al-Mudaththir, dzarni wa man khalaqtu wahida. Jadi setelah kita ajak dengan maksimal dan terus kita ajak, maka respon apapun yang mereka tampakkan jangan mengakibatkan kita menjadi lemah. Fadharhum yakhudu wa yal'abu, biarkan mereka tenggelam di dalam keburukan yang mereka lakukan, baik berupa ucapan, keyakinan, bahkan mempermainkan agama. Mereka biarkan makan minum, bersenang-senang, hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, hingga mereka menjumpai apa yang mereka telah dijanjikan dengannya di dunia, berupa ancaman, berupa hukuman, siksaan, neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka, keadaan orang-orang kafir, yauma yakhrujuna minal ajdath, pada hari di mana mereka keluar dari al-ajdath, yaitu kubur-kubur mereka, sira'an, dengan bersegera, mujibina lida'watid da'i muhtina ilaiha, mereka bersegera karena memenuhi panggilan, karena di dunia tidak ada lagi kuasa selain daripada kuasa Allah Azza wa Jalla. Ka'annahum ila nusubi yufidun, di akhirat nanti mereka bersegera memenuhi panggilan seperti layaknya ketika di dunia, di saat mereka berbondong-bondong menuju berhala-berhala mereka. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah, inilah keadaan mereka. Mereka diliputi dengan rasa takut dan diliputi dengan kehinaan. Dijelaskan di dalam tafsiran yang lain bahwa mereka diazab oleh Allah lahir dan batin. Mereka hina, mereka merasakan kehinaan, dan kehinaan itu nampak di wajahnya. Mereka merasakan ketakutan dan ketakutan itu nampak di wajahnya. Ini belum dimasukkan ke dalam neraka, masih dalam proses sebelum masuk ke dalam neraka. Jadi itulah keadaan orang-orang kafir. Sejak masuk dalam kubur itu sudah mengalami siksaan, seperti Fir'aun. Allah sebutkan dalam Al-Quran, an-naru yu'radun 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, pagi sore itu ditampilkan neraka kepada Fir'aun, bahwa inilah tempatmu kelak nanti. Itu sudah disiksa sedemikian rupa. Sedangkan orang beriman, orang beriman dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ketika melakukan kefasikan, kemaksiatan, itu juga akan disiksa. Tapi bedanya siksa itu pembersih, sedangkan orang kafir itu tidak membersihkan sedikit pun dari keburukan yang mereka lakukan disebabkan oleh kesyirikan yang ada pada mereka. Makanya sering kita sampaikan, dosa yang paling berbahaya itu adalah kesyirikan. Dan ketika seseorang bersungguh-sungguh dalam menghilangkan kesyirikan pada dirinya,
bersungguh-sungguh untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah modal untuk mendapatkan kebaikan. Orang yang sungguh-sungguh dalam bertauhid, maka dia akan terantar untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, karena itu dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa hum muhtadun. Mereka mendapatkan petunjuk. Ya, ketika orang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan syirik, maka Allah katakan mereka aman dan mereka mendapatkan petunjuk. Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan mendapatkan petunjuk itu adalah muhtaduna ilal ilmi bi syar'illah wal amali bih. Mereka mendapatkan petunjuk untuk memahami syariat dan mengamalkannya. Dan kita bisa melihat hal tersebut. Ya, ketika seseorang mulai perhatian kepada tauhid, maka pelan-pelan mereka cinta kepada majelis ilmu. Dan pelan-pelan mereka bersemangat di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu seperti yang memang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, ya, mari kita senantiasa perhatian ya kepada yang namanya tauhid, dan perhatian kita itu dibuktikan dengan kita tekun di dalam menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid, dijelaskan tentang syirik, dan itu adalah awal daripada kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain dalam agama kita. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tafsiran daripada surah Al-Ma'arij. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mengamalkan dan mengambil manfaat dan nasihat dari surah ini. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.